Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Desra Nanda Dosi Septeva dengan NIM 41241503 Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan membuat video mengenai materi pengendalian hama terpadu, yang dimana video ini akan saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya. Dalam dunia pertanian, kita tidak pernah lepas dari yang namanya gagal panen akibat hama dan penyakit. Tapi, apa sih sebenarnya yang membuat seekor serangga ini disebut hama, dan kenapa mengendalikannya itu sangat sulit? Dalam video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan kunci seputar organisme pengganggu tanaman atau disebut OPT. Yang pertama, mengapa suatu organisme itu disebut OPT? Yang penting untuk diingat, tidak semua serangga di sawah itu hama. Tidak semua jamur itu penyakit. Banyak juga yang bermanfaat. Sebuah organisme, misalnya wereng, baru disebut hama atau OPT ketika populasinya ini sudah mencapai batas atau melewati ambang batas ekonomi. Apa sih ambang batas ekonomi itu? Yaitu adalah di mana kerugian ekonomi yang hama timbulkan atau yang bisa disebut karena merusak panen sudah lebih besar daripada biaya untuk mengendalikannya. Jadi, kalau werengnya cuma 1-2 ekor, kerusakan kecil, tidak sebanding dengan harga pestisida untuk menyemprotkan, itu belum disebut OPT. Ini murni soal untung dan rugi. Pertanyaan yang kedua yakni mengapa cuaca tidak menentu atau menyulitkan pengendalian hama ini? Menurut saya ada 3 alasan utama, yakni yang pertama yaitu membuat tanaman stres. Sama seperti manusia, tanaman itu kalau terkena cuaca ekstrim, kayak misal terlalu panas atau tiba-tiba hujan deras atau hujan terus-menerus, tanaman ini akan mengalami stres. Imunitas atau daya tahannya ini akan menurun seiringnya waktu. Saat tanaman ini menjadi lemah, dia jadi jauh lebih rentan terserang penyakit. Dan untuk alasan yang kedua, memicu ledakan populasi. Dalam kondisi ini, cuaca tertentu sangat disukai OPT tertentu. Contoh paling gampangnya deh. Misal musim hujan. Musim hujan ini kelembapan udaranya itu sangat tinggi. Ini adalah kondisi di mana surga untuk jamur dan bakteri. Makanya penyakit seperti kayak busuk daun, terus antraknosa, terus hawar daun, meledaknya di musim hujan. Dan untuk alasan yang ketiga, yakni menggagalkan aplikasi pestisida. Ini yang sering dikeluhkan petani. Bayangkan, kita jadi petani itu sudah mengeluarkan uang dan tenaga untuk menyemprotkan insektisida. 1 jam kemudian, tiba-tiba hujan deras. Turunlah hujan itu. Dan apa yang terjadi? Pestisidanya itu tercuci. Efektivitasnya hilang. Pengendaliannya pun gagal total. Soal ketiga ini, bagaimana sih cara serangga menyerang? Ini tergantung alat mulutnya. Secara umum ada 2 tipe. Menurut saya, tipe yang pertama itu tipe mulut mengunyah. Contohnya ulat, belalang, kumbang. Dan untuk mekanismenya, yakni mereka secara fisik menggigit atau merobek dan mengunyah jaringan tanaman, bisa daun, batang, atau buah.
Adapun gejalanya yakni sangat jelas dan terlihat. Daun-daun bolong-bolong, buahnya berlubang, ataupun batang itu patah. Seperti pada ulat gerayak, contoh serangganya. Tipe yang kedua yakni mulut penusuk atau penghisap. Contohnya sering kita temui wereng, kutu daun, atau kutu kebul. Mekanismenya yakni alat mulut mereka ini seperti jarum. Kalau nggak salah itu disebut stylite. Mereka itu menusuk jaringan tanaman. Biasanya menusuk ke jaringan phloem atau menghisap cairan atau saripati makanannya. Kerusakan langsungnya yakni tanaman itu tiba-tiba jadi layu, menguning, dan kerdil, seperti disedot darahnya. Kerusakan paling berbahaya atau bisa dikatakan tidak langsung, saat menusuk mereka ini bisa memindahkan virus dari satu tanaman ke tanaman lain. Untuk soal keempat, yakni bagaimana hama bisa kebal atau resisten terhadap insektisida. Menurut saya, resistensi tidak terjadi pada satu malam. Ini terjadi karena seleksi alam. Penyebab utamanya yakni petani itu kebanyakan menggunakan bahan aktif insektisida yang sama secara terus-menerus dan juga sangat-sangat berlebihan. Jadi prosesnya begini. Di dalam suatu populasi itu misal ada 100 wereng. Nah, secara alami pasti ada variasi genetik. Entah itu ada 1 ekor wereng yang kebal dan lain-lain. Contohnya kita ambil yang kebal sejak lahir. Lalu petani itu menyemprotkan dengan insektisida. Misal insektisida A. Hasilnya 99 wereng yang normal itu mati. Tapi ada 1 wereng yang kebal. Tadi bertahan hidup atau survive. Jadi orang yang kebal ini itu tidak punya saingan. Otomatis makanannya banyak dong. Dia kemudian kawin dan juga berkembang biak. Dan apa yang akan terjadi? Dia mewariskan gen kebal tadi ke anak-anaknya. Musim selanjutnya, populasinya akan sudah didominasi keturunan yang kebal. Jadi, petani itu nyemprot lagi pakai insektisida A. Hasilnya apa? Hasilnya itu tidak akan mempan lagi. Itulah kenapa kita tidak boleh pakai satu jenis obat saja. Untuk soal yang kelima, pertanyaan terakhir, yakni mengapa rotasi tanaman itu adalah cara yang paling efektif. Menurut saya logikanya gini. Kebanyakan hama dan penyakit itu bersifat spesifik di inang. Jadi mereka itu hanya mau menyerang tanaman dari keluarga tertentu. Nah, salah satu contohnya ini kalau petani menanam jagung, lalu musim depan itu menanam jagung lagi, jagung itu akan menjadi inang bagi hama pengerek batang. Jagung akan menjadi makanan yang selalu ada. Populasinya pun akan menumpuk di tanah, misal dalam bentuk pupa. Untuk contoh rotasi tanamnya ini, yang pertama, musim pertama itu kita tanam jagung. Nah, hama pengerek tadi datanglah. Setelah panen, musim kedua ini ganti tanaman, jangan tanaman jagung lagi, ganti kacang tanah, tanaman dari keluarga yang berbeda. Dan itu apa yang terjadi? Jadi saat hama pengerek jagung tadi keluar dari tanah, dia mencari tahu nih
mana makananku, mana jagung ini. Tapi tidak ada. Yang ada tanaman kacang tanah. Dia tidak bisa makan kacang tanah kan. Akhirnya hama itu tidak bisa reproduksi dan juga kelaparan, bisa jadi mati. Hidupnya pun terputus siklusnya. Jadi kesimpulannya, kita bisa lihat bahwa pengelolaan OPT itu sangat kompleks. Kita harus paham definisinya, faktor pemicunya juga kayak dalam tanda kutip cuaca, cara serangnya, hingga kelemahan hama tersebut. Pengendalian tidak bisa bergantung pada satu cara seperti insektisida saja, karena bisa jadi itu mengalami resisten, tetapi harus terpadu. Dan juga rotasi tanam adalah salah satu strategi pengendalian hama terpadu ini yang menurut saya itu paling bijak untuk memutus siklus hidup hama. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.